Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 6B. Ketemu lagi dengan Umi pada hari ini. Kita akan belajar mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana kita, pertemuan yang pertama. Harusnya perkenalan, tapi karena kita adalah wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi, sudah familiar, kita sepertinya tidak usah perkenalan dulu. Kita langsung masuk ke materi, mengingat kelas 6 ini materinya ada 9 tema yang harus diselesaikan. Jadi Umi langsung masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang KD bilangan bulat. KD 1 bilangan bulat. Bilangan bulat. Pembelajaran tentang bilangan ini dulu sudah pernah ada di kelas 4. Jadi menurut Umi Ananda sudah tidak asing lagi apa itu bilangan bulat. Nah, Umi akan kilas balik sebentar. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, Anda bisa membuka buku pada halaman 6 dan 7. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ada di buku di halaman 6. Anda bisa dibuka bukunya halaman 6. Perhatikan gambar bilangan berikut. Nah, di situ ada garis bilangan. Akan Umi gambar. Perhatian Anda, pembuatan garis bilangan itu letakkan 0 sebagai garis tonggak tengah. 0. Kemudian peletakan titik pada garis bilangan itu harus sama, jaraknya harus sama. Jadi tidak bisa kalau 1 cm, satunya 2 cm, satunya nanti 3 cm. Jangan seperti itu. Jadi kalau jarak antara titik yang satu ke titik yang 2 itu 1 cm, maka yang lain juga harus 1 cm. Seperti ini. Nah, garis bilangan 0 dari 0 ke kanan dan dari 0 ke kiri, ini namanya, kalau yang ke kanan namanya bilangan bulat positif. Kalau yang ke kiri namanya bilangan bulat negatif. Jadi bilangan itu semakin ke kanan nilainya semakin besar untuk bilangan bulat positif. Tapi untuk bilangan bulat negatif semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi ketika di sini min 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Semakin ke kiri, semakin ke sana nilainya semakin kecil. Kemudian kalau yang bilangan bulat positif yang ke kanan, semakin ke kanan nilainya semakin besar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu untuk bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Paham Anda? Kita lanjutkan. Seperti ada di buku halaman 6. Ada gambar, lengkapi garis bilangan berikut. Nah, perhatikan itu ya, gambar garis bilangan.
Kemudian di halaman 7 ada contoh. Pengamatan 2. Suhu 3 derajat Celcius di pengamatan 2 halaman 7 nih. Suhu 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius dapat ditulis sebagai bilangan bulat, yaitu -3. Nah, jadi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif ini dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali digunakan. Misalnya untuk menentukan suhu atau skala dan bilangan-bilangan penjumlahan, pengurangan, pembagian dan lain-lain. Itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya seperti di halaman 7. Itu menyatakan derajat sebuah suhu. Suhu 3 derajat di bawah 0. Suhu 3 derajat di bawah 0. 3 derajat di bawah 0. Ini 0 sebagai patokan. Kata di bawah itu menunjukkan bahwa bilangan 3 derajat ini berada di sebelah kiri atau negatif. Kemudian misalnya ada lagi misalnya contoh 10 derajat di atas permukaan laut misalnya. Nah, ini kata di atas menunjukkan bahwa 10 ini adalah bilangan positif. Nah, jadi salah satu kuncinya adalah ketika kata di bawah 0 itu menyatakan bilangan negatif, dan ketika di atas, katanya di atas adalah menyatakan bilangan positif. Baiklah Nanda, kita akan masuk ke contoh seperti pada buku halaman 7. Masuk ke contoh 1.1. Contoh 1.1 halaman 7. Bagaimana cara menuliskan bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1, dan negatif 7 pada garis bilangan. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama, kalian lihat di buku, buatlah garis bilangan dan tuliskan 0 di tengah-tengah garis bilangan seperti digambar seperti di buku. Jadi langkah pertama, kita buat garis bilangan seperti yang sudah Umi ungkapkan tadi di depan, bahwa antara titik yang satu dengan yang lain harus memiliki jarak yang sama. Kita buat titik tonggaknya 0. Kemudian kita buat ke kanan harus sama jaraknya, jangan ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, harus sama. Kemudian yang kedua, di halaman 8, buatlah garis bilangan dengan memasukkan angka-angka. Jadi kita masukkan angka, ketika ke kanan itu bilangan positif dan ketika ke kiri adalah bilangan negatif. Maka di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Paham? Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, letakkan angka-angka pada soal. Nah, tadi di soal disebutkan kita diminta meletakkan di mana letak angka 5, bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8. Maka kita mulai dengan yang pertama, 5. 5 itu dalam soal adalah bilangan positif. Maka kita akan mengambil angka 5
yang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini adalah 5. Ini 5-nya. Kemudian yang kedua negatif 5. Karena nilainya negatif maka kita ngambil yang ke kiri. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Maka ini kita kasih titik lebih hitam. Kemudian negatif 9 dan 1. Negatif 9, ini negatif 9. Satunya bilangan positif, maka 1 di sini. Kemudian negatif 7 dan negatif 8. Larinya ke sebelah kiri karena nilainya negatif atau bilangan negatif. 7, negatif 8. Nah, seperti itu. Jadi meletakkan angka negatif dan positif, langkahnya adalah membuat garis bilangan, menentukan titik 0 di tengah sebagai titik tonggaknya 0. Kemudian kita tuliskan angka-angka ke sebelah kanan bilangan positif, ke sebelah kiri bilangan negatif. Kemudian baru kita letakkan di mana angka-angka yang diminta oleh soal. Paham ya? Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh 2. 1.2 ada di halaman 8. Contoh 2. Di situ disebutkan suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Tadi sudah Umi singgung ketika di awal tadi, kata di bawah biasanya menunjukkan bahwa itu adalah bilangan bulat negatif. Kalau kata di atas identik dengan bilangan bulat positif. Maka nomor 1 di contoh 1.2, suhu udara puncak Gunung Jayawijaya mencapai 8 derajat di bawah 0 itu adalah negatif 8. Kemudian yang nomor 2, seseorang mampu menggali sumur sehingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Kata kuncinya ada kata di bawah. Maka 10 itu adalah negatif 10 meter. Nah, kemudian nomor 3, pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Ketika ketinggian itu identik katanya adalah kata di atas. Maka 150 itu adalah bilangan positif. Jadi bilangan positif 150 meter. Tapi bilangan positif itu tidak perlu di depannya dikasih tanda positif. Cukup ditulis 150, tidak perlu ditulis plus 150 atau plus 15 atau plus 20. Plusnya tidak perlu kalau untuk bilangan positif, maka ini dihilangkan saja. Kecuali untuk bilangan negatif itu harus diberi tanda negatif di depannya. Kalau positif tidak perlu pakai tanda plus, dihapus saja, dihilangkan. Paham? Kita lanjut ke contoh 3. Cermati cara membaca bilangan berikut. Nomor 1, min 9 dibaca negatif 9. 64 dibaca 64. 64 tidak perlu pakai tanda plus di depannya. Itu menandakan adalah bilangan bulat positif. Kita lanjut ke contoh 4. Contoh 1.4 di halaman 9. Gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang lebih dari min 4 dan kurang dari 6. Bilangan yang lebih dari min 4 dan kurang dari 6. Nah, ketika menggunakan garis bilangan,
3, 4, 5, 6, 7. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Nah, itu garis bilangan. Untuk menentukan angka itu kita harus tahu bilangan bulat yang lebih dari 4. Nah, tadi Umi sudah singgung di depan bahwa ketika bilangan bulat negatif semakin ke belakang, semakin ke arah kiri, itu nilainya semakin kecil. Ke sini nilainya semakin besar. Berkebalikan dengan bilangan bulat positif. Ketika semakin ke kanan nilainya semakin besar, ketika ke kiri nilainya semakin kecil. Maka bilangan yang lebih dari min 4 itu, yang lebih dari min 4 adalah min 3, min 2, min 1. Kenapa tidak 0? 0 itu bilangan netral, tidak usah diikutkan. Oke. Kemudian yang kurang dari 6, itu adalah 5, 4, 3, 2, 1 dan 0. Maka kita tentukan di sini. Ini min 4, ini 6. Tapi karena tandanya adalah lebih dari dan kurang dari, maka min 4 dan 6-nya tidak usah diikutkan. Jadi ini hilang, maju ke sini. Yang 6 berarti bukan di 6, berarti ada di 5. Nah, tinggal kita bulati antara min 3 dan 5. Nah, jadi bilangan yang lebih dari min 4 dan kurang dari 6 adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Karena tandanya kurang dari dan lebih dari, bukan kurang dari sama dengan. Ketika ada seperti ini atau ada seperti ini di bawahnya, maka 4 dan 6 harus diikutkan, ikut diarsir hitam seperti ini. Karena di soal itu hanya lebih dari dan kurang dari, maka dia tidak ada ini, bentuknya seperti ini. Maka 4-nya tidak perlu pakai dan 6-nya tidak perlu pakai, tidak perlu diarsir. Oke, kita lanjutkan ke contoh 1.5. Gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. 3 satuan sebelum 2. Ini garis bilangan. Ini 0, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Sebelum pada soal itu menunjukkan bahwa itu adalah bilangan negatif dan larinya adalah ke sebelah kiri. Maka tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Mana 2? Ini 2. 2 ya, ingat 2 bukan min 2, 2. Jadi 3 langkah ke sebelah kiri karena katanya adalah sebelum. Kata sebelum itu artinya bilangan bulat negatif arahnya. Maka dihitung dari sini. 1, 2, 3. 3 langkah karena 3 satuan, maka 3 langkah. Maka jatuhlah di angka min 1. Jadi contoh 1.5, bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2 adalah min 1. Jadi 3 langkah dari angka 2. Maka jawabannya adalah min 1. Jadi jawabannya
-1. Paham Ananda? Untuk 5 contoh ini kalian bisa baca lagi di buku. Nanti kalau kurang jelas bisa japri Umi atau bisa telepon langsung Umi ke nomor WA Umi. Jadi Umi anggap contoh-contoh ini sudah selesai. Untuk pertemuan pertama ini Umi cukupkan sampai di sini. Kalau kurang jelas atau kurang paham boleh menghubungi Umi ke nomor WA, via WA atau telepon juga bisa. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.